Selamat berjumpa dalam konten perdana Timah Timur. Petik hikmah, nikmati humor. Tema nitip istri. Bersyukur saya punya pekerjaan mapan, aman menghadapi masa depan. Walau kulit saya hitam rupa tidak tampan, saya tidak apa-apa. Yang penting saya punya istri satu, cantik memikat. Punya rumah satu, bertingkat. Punya mobil satu, tidak berkarat. Soal sahabat, saya juga punya satu yang sangat dekat. Masih suasana pengantin baru karena baru sebulan menikah. Sekarang lagi pamit kerja ke kapal pesiar untuk mencari nafkah. Kedatangannya ke rumah saya bukan nitip sepeda motor, bukan nitip kunci rumah, melainkan nitip istri yang baru dinikahi. Saya kan kaget dan agak terkejut mendengarnya. Setelah rembuk keluarga demi sahabat, permintaan itu saya terima. Cepat cerita, setelah sahabat bekerja 1 tahun, dari 6 tahun masa kontrak kerja di kapal pesiar, itu kan juga berarti istrinya sudah 1 tahun tinggal di rumah saya. Sekarang setiap melihat istrinya terasa ada yang ganjil, kayak ada yang ganjal gitu. Setiap ngomong dengan istrinya, mendadak terasa gagap, kayak gugup gitu. Coba bayangkan, sudah 1 tahun ditinggal suami, sedang mekar-mekarnya, sedang hangat-hangatnya, sedang seksi-seksinya. Manis, cantik, seger, merangsang, disingkat macan gersang. Ngapa-ngapain aja sendiri, kemana-mana aja sendiri. Setiap malam tidur kedinginan juga sendiri. Saya kan takut. Saya harus kuat jaga iman supaya terhindar dari godaan setan. Sebatas menemani curhat, sebatas menemani shopping, yang penting jangan aja sering-sering. Saya sih mau-mau aja. Tapi maaf ya, bukan saya yang kepingin. Mau ngapa semua itu tidak saya lakukan? Karena saya malu dan takut untuk nawarin. Malu kalau tawaran saya ditolak, takut kalau dilihat tetangga. Kan tidak enak. Nanti rame, malah berita gosip jadinya. Masalahnya, kondisi seperti ini hampir setiap hari saya alami. Pemandangan seperti ini hampir setiap hari saya lihat bertahun-tahun. Kadang-kadang pas saya lagi galau, pernah timbul niat saya yang enggak terhadap istri sahabat saya itu. Bersyukur saya tidak sampai gelap mata, sehingga tidak sampai juga merusak arti sebuah persahabatan. Pernah suatu ketika, kala itu di malam hari yang dingin,
hujan turun rintik-rintik. Di kejauhan, sayup-sayup terdengar suara jangkrik ikut jadi saksi. Sementara istri dan anak-anak saya sedang tidur dengan nyenyak. Saya terbangun, pingin ke kamar kecil. Begitu turun jalan, kurang lebih pada hitungan kelima, langkah saya terhenti. Saya minggir sedikit, lalu sembunyi. Saya melihat dengan mata kepala sendiri istri sahabat saya itu. Keluar masuk kamar, mondar-mandir sendiri. Bengong-bengong, bingung mau ngapain sendiri. Mungkin teringat kepada suaminya, nahan rindu berat juga sendiri. Saya ini kan laki-laki dewasa. Taulah gelagat seorang wanita yang lagi kesepian. Saya ini kan laki-laki normal. Ngertilah tingkah laku seorang wanita yang lagi kangen kepada pasangannya. Tetapi saya tetap percaya bahwa istri sahabat saya itu orang baik-baik. Saya juga tetap yakin bahwa istrinya itu pasti bisa jaga diri. Masalahnya, yang saya takutkan nanti, jangan-jangan saya sendiri yang tidak bisa jaga diri. Yang saya khawatirkan nanti, bisa-bisa saya yang lupa diri. Ibarat seekor kucing, setiap hari mau lihat makanan enak di depannya. Setiap hari disuguhi daging segar di hadapannya. Masa tidak dimakannya? Masa tidak dinikmatinya? Dimakanlah, dinikmatilah, bahkan dengan penuh gairah, dilahap sepuas-puasnya, sampai tulang-tulangnya disikat sehabis-habisnya, tidak disisain sedikit pun. Begitu serakahnya si kucing, karena dia tahu kesempatan seperti ini sangat jarang akan terjadi. Begitu rakusnya si kucing, karena dia ngerti, karena peluang seperti ini tidak mungkin akan terulang kembali. Bersyukur saya seorang manusia, bukan seekor kucing. Masalahnya, sisa masa kontrak sahabat kerja di kapal pesiar masih lama, yakni kurang lebih lagi 5 tahun. Apakah istrinya bisa bertahan selama itu tanpa ada sang suami di sisinya dalam keadaan kesepian? Atau apakah suatu saat nanti ada kemungkinan si tuan rumah yang akan bertindak seperti seekor kucing? Hanya Tuhan dan waktu yang bisa menjawab dengan pasti. Terima kasih, saya Depangpi, salam NKRI.